Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Di pagi hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa menyembah, memuji nama Tuhan. Bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, janjinya tidak pernah berubah dan selalu sempurna dan ajaib. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, mau tinggikan Tuhan. Namanya yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Janjimu yang selalu luar biasa itu membuat kami percaya bahwa Engkau tetap memelihara kami, memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin Tuhan. Kami rasakan bagaimana Kau Allah yang selalu memelihara dalam hidup kami. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap, katakan semuanya, ku percaya.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mempercayai setiap janji-janji-Mu selalu ajaib, dan itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. 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 Yang percaya sukacita-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami, yang menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah kita luar biasa. Biar kita terus memuji nama Tuhan bagaimanapun keadaannya, dari utara, selatan, barat, timur. Dari utara ke selatan, kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari
utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Amen. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Dikembang bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan. Kita siapkan dengan firman Tuhan hati kita. Biarlah hati kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Janjinya dalam firman Tuhan itu selalu ajaib. Terima kasih Tuhan. Mau buka hati kami, kami mendengar kebenaran firman-Mu. Bentuk kami, rajut kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, katakan ku percaya. Amin. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, lukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah di mana di rumah kami masing-masing kami menikmati ibadah kepada Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan dan sekarang kami akan mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, bajak hati kami sehingga hati kami siap menerima benih-benih firman kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, selamat pagi. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai
Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Saudara, untuk bulan Oktober adalah bulan keluarga, di mana tema bulan keluarga kali ini adalah membangun keluarga yang kokoh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan itu yang memulai, yang membangun. Jadi Tuhan itu pembangun, pencipta keluarga. Karena Tuhan membangun keluarga, maka Tuhan mencintai keluarga, saudaraku. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan firman kepada kita, jangan berzinah, jangan mencemparkan tempat tidur. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Istri, tunduklah kepada suami. Suami, kasihilah istrimu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan Tuhan itu memagari, saudaraku. Di dalam kitab Maleakhi 2:16, Tuhan membenci perceraian. Itu karena cintanya Tuhan kepada keluarga, jadi memberi pagar yang kuat sehingga kita tidak melewati pagar itu. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya banyak hal yang dilakukan manusia yang akhirnya membawa keluarga terjerembab dalam kehancuran. Nah, saudara, untuk kita membangun suatu keluarga yang kokoh, kita ada satu hal yang akan saya bagikan kepada saudara untuk pertama minggu yang kedua ini, saudaraku, yaitu membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Nah, kita pertama harus menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Karena Tuhan yang membentuk keluarga, dia harus hadir. Kalau keluarga Kristen nggak menghadirkan Tuhan dalam keluarga, wah, itu sama dengan memberi kesempatan setan untuk membuat bulan-bulanan kehidupan keluarga itu, dan akhirnya terjerumus di dalam kehancuran dan kejatuhan, saudaraku. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya orang tua, suami dan istri, harus menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Karena keluarga berasal dari Tuhan, saudaraku. Bukan dari nenek moyang kita, bukan dari suku, bukan dari negara, tetapi dari Tuhan. Tuhan harus hadir. Kalau di tempat orang Kristen doa nggak ada, doa makan bersama juga tidak ada, mesbah tidak ada, cerita-cerita tentang Alkitab di keluarga tidak ada, berdoa bersama tidak ada. Nah, keluarga semacam ini sudah jadi sasaran empuk kuasa kegelapan. Nah, itu sebabnya kita kalau ingin mempunyai suatu fondasi hidup keluarga yang kuat, kita harus menghadirkan Tuhan. Nah, saudaraku, dengan kehadiran Tuhan ini, dia akan mulai membenahi hidup kita satu persatu. Dan saya ada beberapa hal sebenarnya, tetapi saya hanya menyebut satu saja karena waktu. Nah, saya sebut membebaskan dari belenggu masa lalu. Kita akan lihat nas Alkitab kita dalam Yakub pasal yang kelima ayat 16. Yakub 5 ayat 16 berkata demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya hanya mengutip yang bagian A saja. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita ini membangun keluarga, nggak bisa menyeret masa lalu dibuat masa sekarang. Masa lalu, ikatan-ikatan belenggu harus diakui, harus dibereskan untuk membawa keluarga kita ini memasuki keluarga yang lebih baik, berbuah-buah, dan diberkati Tuhan, saudaraku. Masa lalu seringkali disembunyikan oleh banyak anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya ada konflik, perseteruan, perselisihan yang tidak ada habis-habisnya. Karena ada sesuatu yang tersembunyi yang belum dibereskan dengan pasangan. Atau kalau orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudaraku. Nah, ini harus clear. Belenggu masa lalu
Itu tidak hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Kalau saudara ada beberapa hal yang belum diakui ketika masuk ke keluarga, masuk menjadi suami istri, saudaraku, itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus saling mengakui, membuka hal-hal yang belum diakui. Beberapa anak Tuhan membuka dirinya masa lalu belenggu-belenggu, entah sebelum nikah atau sesudah nikah, saudaraku. Sebagian saja diakui. Nah, kitab Yakub tadi mengatakan 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengakui dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebagian gak bisa, karena kalau saudara mengakui sebagian, entah itu punya will, wanita idaman lain atau pria idaman lain, atau saudara pernah nempeleng istri, gak diakui, gak dibereskan, atau saudara ngakali uangnya suami dengan dikirim ke keluarga tanpa ngomong, saudaraku, atau saudara pernah misuh-misuh melarang kata-kata kotor kepada istrimu, saudaraku, dan ini tidak beres, itu tidak akan bisa membawa keluarga kita ke depan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan yang kokoh, saudaraku. Harus ada pengakuan, harus ada pemulihan, setelah itu kita akan mengalami berkat Tuhan. Karena Tuhan merancang keluarga ini bukan untuk kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu tujuan Tuhan dalam keluarga, karena Tuhan sayang keluarga. Itu sebabnya tidak boleh ada kebohongan-kebohongan. Saudara ingat kisahnya Ananias Safira, kenapa dia sampai dihukum Tuhan dua-duanya? Berbohong kepada Roh Kudus. Ada memang suami istri yang sama-sama sehati berbohong, saudaraku. Seperti kisah Ananias Safira, saudaraku. Akhirnya mati. Ada yang suami istri juga berbohong, tidak membereskan kepada Tuhan, aborsi. Beberapa kisah karena anaknya sudah banyak, sudah KB, keluarga berencana, ternyata masih berobos, saudaraku. Anaknya sudah 4, waduh tambah 1 ini. Akhirnya terjadilah aborsi. Kong kali kong dua-duanya, dan ini harus dibereskan kepada Tuhan. Karena aborsi itu, saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada sebuah klinik yang kena rahasia polisi, dan akhirnya diselidiki, klinik itu telah menggugurkan janin 32.000 janin, saudaraku. Bukan 10, 20, bukan 100, 200, bukan 1000, 2000, 32.000 janin. Saudaraku, bayangkan, kalau seseorang aborsi atau menggugurkan bayi demikian, bukan hanya melempar begitu saja gumpalan daging yang sudah ada di perut seorang ibu, saudaraku. Itu sudah ada nyawanya di situ. Allah membentuk Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, jadi janin itu sudah dirancang Tuhan. Dan kalau kasus aborsi ini, janin itu gak bisa melawan, saudaraku. Gak bisa lari, ada di perut ibunya. Jadi untuk bayi, janin, itu yang paling tidak aman adalah di perut seorang ibu yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kalau ini sampai terjadi dalam hidupmu, saudaraku, suami istri, gara-gara mungkin mikirnya masa depannya dan sebagainya, akhirnya menggugurkan, saudara, sama dengan membunuh calon manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini harus diakui, harus dibereskan belenggu-belenggu ini. Selain tadi belenggu-belenggu perselingkuhan yang tidak diketahui suami istri, kebohongan-kebohongan yang ada, harus ada pemberesan, saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang meninggal dengan membawa belenggu-belenggu yang tidak dibereskan.
Nah, saya ingin memberi masukan ini sebuah peringatan, saudaraku. Jangan sampai engkau nanti meninggal, ada sesuatu atau dua hal atau beberapa hal yang tidak beres. Sebab yang tidak kita bereskan di bumi ini, ketika kita meninggal, darah Yesus tidak bisa membereskannya. Karena kita, setelah kita meninggal, kita akan menghadap Tuhan segala seluk-beluk perbuatan hidup kita. Makanya itu banyak orang-orang yang mau meninggal, itu pengennya membereskan dirinya. Tapi sayang-sayang terlambat kebanyakan, saudaraku. Akhirnya minta maaf sana sini, si A, si B, manggil mamahnya, manggil adiknya, omnya, tantenya, disuruh ke... Ya kalau deket, saudaraku. Dan itu ya kalau diterima Tuhan. Ada waktunya kita bisa, tetapi tidak mau. Ada waktunya kita mau, tapi tidak bisa karena sudah terlambat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara tidak membereskan sesegera mungkin. Saya kalau nyamblek Grace Priska itu sampai galer dulu pakai tangan. Dan saya harus tetap pantat. Gak pernah saya menghajar anak-anak saya bagian lain sesuai dengan firman Tuhan di Amsal Soleman, ya saudaraku ya. Dan saya begitu tahu itu saya kayak lepas kendali. Saya habis itu tak rangkul, saya minta maaf. Demikian juga dengan istri. Saya tidak berlama-lama. Lah kenaan setan, saudaraku. Begitu kita punya masalah ikatan yang tidak cepat diselesaikan, itu akan membentuk sebuah rentetan ke depan, masa depan rumah tangga yang tidak diberkati dan jadi bulan-bulanan kuasa kegelapan. Sebab di mana hal yang ada yang tidak beres, itu menjadi pijakan setan untuk mengobrak-abrik hidup keluarga. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, jangan engkau mau ditipu setan untuk melambatkan, melepaskan belenggu-belenggu masa lalu. Ngapain dibawa sampai sekarang? Ngapain hal-hal yang seperti itu disimpan terlalu lama? Tahunan ada orang yang nyimpen rahasia hidupnya, dia tidak dikatakan kepada suaminya. Selama bertahun-tahun, akhirnya konflik, pertengkaran, saudaraku. Kata-kata bodoh, kata-kata kotor, monyet, hewan lainnya, mungkin babi dan sebagainya, itu keluar dari mulut, saudaraku. Nah itu gara-gara ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dibereskan secepatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Tuhan yang pengampun. Ya. Jadi dalam kitab Yesaya 1 ayat 18-19, marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku akan menjadikan putih seperti salju. Sekalipun bermerah-merah seperti kain kesumba, akan kubuat putih seperti bulu domba. Bayangkan, Tuhan itu ngajak kita, saudaraku, untuk baikan, untuk berdamai. Jangan sampai engkau mundur, bahkan lari dari yang seharusnya mau dirangkul Tuhan, mau disayang Tuhan. Malah kita menyembunyikan diri kita. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang meninggal dengan belenggu-belenggu yang tidak dibereskan. Mudah-mudahan Tuhan berkemurahan kepada anak-anak Tuhan seperti itu. Tapi Allah pada dasarnya tetap mengatakan Yakub 5 ayat 16 tadi. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ojo saling nyimpen dosamu. Istri nyimpen dosa sendiri, suami sendiri, anak-anak sendiri, orang tua sendiri. Wah itu akan menjadi bom waktu, saudaraku. Dan setan mempunyai hak untuk terjun di dalamnya, mengobrak-abrik, mencuri damai sejahtera, mencuri keuangan, mencuri kesehatan, dan seterusnya. Banyak sakit penyakit yang karena konflik yang tidak diselesaikan, ikatan yang tidak diselesaikan, kepahitan-kepahitan yang tidak diselesaikan, kata-kata kotor yang tidak diselesaikan, saudaraku. Akhirnya menjadikan sakit migrain, sakit mah, sakit paru-paru, itu banyak hubungannya dengan ikatan-ikatan belenggu-belenggu masa lalu. Itu harus dihapuskan. Saya beberapa kali mendoakan seseorang yang kelepasan. Sakitnya macam-macam, ada yang paru-paru, ada yang migrain. Ketika dia mengampuni suaminya atau mengampuni istrinya, wih
saudaraku. Dia bebas karena orang yang mengampuni tidak hanya efek kepada orang yang diampuni, tapi dirinya sendiri. Tahu-tahu dia sembuh tanpa obat, saudaraku. Karena yaitu ada kepahitan dendam, sumpek hati, tekanan-tekanan lewat ikatan-ikatan yang membelenggu hidup kita. Akhirnya menghasilkan sakit penyakit yang tidak bisa diobati. Karena manusia batiniah belum dibereskan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu bulan keluarga bulan Oktober ini, mari kita menggandeng suami, istri, menggandeng anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Jangan sampai ada kepahitan. Saya dulu kepahitan dengan ayah saya, saudara. Saya dihajar yang saya ingat 3 kali. Hampir saya semaput, kelenger, atau pingsan bahasa Indonesianya. Dan itu di hati ini, awas, nek gede aja gelut, wantemi bapakku. Atau tak laporin polisi. Itu ada di hati, saudaraku. Karena ngajarnya, waduh, sampai benar-benar kejem bapak saya itu, saudaraku. Nah, ketika saya memasuki hidup bertobat, dan saya dikirim ke Lawang Bible Training Center, di sana pengajaran tentang pemulihan, saya akhirnya pulang dari Lawang ke Trenggalek. Saya akhirnya peluk ayah saya mengampuni ayah saya. Ayah saya juga nangis, saling mengampuni. Wah, akhirnya damainya bukan main, saudara. Ketika saudara mengadakan pemberesan, engkau enak, saudara. Hidup itu mencari nafkah enak, bekerja enak, tidak ada ganjelan. Kita ada damai sejahtera. Di mana di rumah ada senandung ibu. Di rumah ada kekuatan seorang ayah. Di dalam keluarga ada lagu-lagu yang dikumandangkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan itu akan menjadi surga yang tinggal di dalam rumah. Kita harus berjuang, mengupayakan itu terjadi dengan pertolongan Bapa Surgawi yang adalah pecinta keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapapun engkau menyimpan dosa yang parah, tetap diampuni Tuhan. Hanya Tuhan pengen kita ini terbuka dan saling mengakui dan juga minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau perlu ada doa pelepasan, maka kita akan disucikan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Saya ingat Joyce Myers, sama ayah kandungnya sendiri dilecehkan secara seks. Sampai 12 tahun kalau tidak salah. Ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Menurut pengakuannya sampai 200 kali oleh ayah kandungnya. Dia merusak masa depannya, merusak mentalnya, hampir gila. Namanya Joyce Myers. Suatu saat dia lahir kembali, lahir baru, bertobat. Tuhan mengatakan ampuni papahmu. Sulit saudaraku. Proses selama bertahun-tahun, akhirnya singkat ceritanya dia mau mengampuni. Malah dia membelikan pada masa tuanya ayahnya ini, dibelikan rumah, perabot dan mobil, saudaraku. Setelah ya kayak dia membeli nyawanya bapaknya gitu loh, saudaraku. Akhirnya bapaknya itu sadar kok anaknya masih mencintai dia. Padahal bobrok rusak seperti itu. Joyce Meyer sama Dave suaminya mengambil keputusan untuk memelihara orang tuanya ini sebaik-baiknya. Akhirnya papahnya Joyce Meyer itu bertobat minta ampun, saudaraku, kepada Joyce Meyer dan Dave. Dan dia akhirnya dibaptis dan dia meninggal dalam rasa damai dan sejahtera. Iso loh saudaraku. Kayak bapak sama anak kayak gitu itu saudara. Hancur-hancuran. Kondisi rumahnya hamburadul. Bisa dipulihkan. Karena kasihnya Tuhan kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah engkau mendengar renungan firman Tuhan yang saya sampaikan mengenai keluarga ini, dan nanti selama sebulan baik di Komsel, baik di ibadah, pertemuan-pertemuan kita akan membicarakan tentang keluarga. Mari kita bersama-sama melangkah. Karena berkat Tuhan akan turun ke atas keluarga yang rukun. Ya. Mazmur 133 ayat 1-3. Lihatlah betapa indahnya jika kalau saudara-saudara diam serumah, diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik dari atas kepala turun ke janggutnya Harun, ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan
untuk selama-lamanya. Kalau kita saling terbuka akan terjadi kerukunan, saudaraku ya. Kakak beradik bisa saling memaafkan. Konflik sedikit biasa. Miskomunikasi itulah namanya keluarga. Tapi tidak bisa menghilangkan yang namanya saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mengaku dosa, dan saling membangun dengan kasih satu dengan yang lain. Demikian, ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, mari kita tidak hanya mendengarkan, kita nanti amin. Begitu kita ditegur Tuhan, ada sesuatu belenggu masa lalu yang belum dibereskan, cepat-cepat segera melangkah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, masih ada belenggu yang belum diselesaikan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudaraku. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan Yesus dalam rumah tangga senang ya. Yesus dalam rumah tangga senang. Rumah tangga senang, rumah tangga senang. Yesus dalam rumah tangga senang, senang selamanya. Inilah untukku, inilah untukku. Haleluya. Dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal. Sekali lagi, Yesus dalam rumah tangga. Yesus dalam rumah tangga senang. Rumah tangga senang, rumah tangga senang. Yesus dalam rumah tangga senang, senang selamanya. Bapa di surga, kalau Engkau mencintai keluarga, berikan kami kasih-Mu, supaya kami yang mendengar firman Tuhan ini, baik kami suami, istri, anak-anak, orang tua, juga kami semua mencintai keluarga. Tuhan kiranya bekerja di hati kami, seberapa banyak di antara kami yang ditegur dengan firman Tuhan ini untuk membereskan belenggu masa lalu. Tuhan bekerja di hati kami, dan kiranya Engkau menolong kami untuk kami menguduskan hidup kami, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan semua satu dengan yang lain dalam keluarga. Anugerah kemurahan-Mu turun ke atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan persembahan, baik itu persembahan sosial dan persembahan yang biasanya kita lakukan setiap minggu. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, oh kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Kita akan mendengarkan dan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja selama 1 minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengumuman minggu ke depan adalah komsel-komsel berjalan seperti biasa, yaitu melalui online atau offline. Hari Selasa dan Rebu ada doa pagi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sekarang mendengar di rumah, mari kita doa pagi saudaraku ya, jam 5 di gereja. Terus Kamuda, ibadah pemuda, youth, adalah hari Sabtu, yaitu jam 6:30 di gereja. Ibadah hari Minggu 3 kali, saudaraku, di gedung gereja, yaitu jam 7, 8:30 dan jam 4. Sedangkan online, ibadah dewasa seperti biasa, yaitu jam 7 dan anak-anak jam 8. Ada tambahan pengumuman berita duka cita, yaitu Pak Hana ya telah dipanggil Tuhan 2 hari yang lalu. Demikian kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga almarhum Pak Hana. Saudaraku, yang kedua adalah kita ada KKR lewat Zoom yang dilayani Pak Sony dari Malang. Itu tanggal 20 Oktober, yaitu hari Selasa, besok Selasanya lagi, ya 2 minggu ke depan. Tanggal 20 Oktober, saudara bisa mencatat, 20 Oktober yaitu hari Selasa, jam 6, bukan 6:30, jam 6, itu ada Zoom KKR. Dan saya mengundang semua aktivis, pelayan Tuhan, PKS, Inti, dan bahkan semua jemaat yang ingin bergabung. Silahkan saudara nanti bergabung, nanti saudara akan dikirim alamat di YouTube ya untuk dilihat bersama-sama, yaitu jam 6 sore, 20 Oktober jam 6 sore. Demikian pengumuman yang bisa saya berikan. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, lakukan firman yang kau dengar. Karena hanya dengan melakukan firman ini, berkat Allah, anugerah Allah turun ke atas hidupmu, khususnya keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Mari kita angkat tangan, dua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, amin.